Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu kembali dalam program Renungan Harian GKI Kebun Jati pada hari ini bersama saya Justinus Pelarosa. Judul renungan harian yang saya bawakan adalah memberi dengan rela hati dan realistis berdasarkan 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak lama, sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya itu sepadan dengan kerelaanmu dan melakukan itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara melihat atau berada dalam situasi di mana Anda merasa tidak nyaman ketika saudara menerima sesuatu dari orang lain? Baik saat pemberian itu dilakukan maupun setelah pemberian itu Anda terima. Entah karena saudara melihat si pemberi kelihatannya lebih membutuhkan dari saudara, tetapi ia berusaha keras untuk memberi meski ia sebenarnya tidak punya. Atau karena alasan setelah pemberian itu saudara merasa punya utang kepada si pemberi, karena ia sering sekali mengungkit pemberiannya meski ia tak bermaksud untuk menagih Anda. Memberi, berbagi dengan kerelaan hati adalah salah satu ciri atau nilai kekristenan. Memberi atau berbagi lahir dari rasa empati, dari rasa peduli yang timbul oleh rasa kasih yang ada dalam diri kita, yang merupakan buah iman, buah dari pertobatan. Tetapi melalui firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita belajar bahwa memberi bukan hanya sekedar karena kita rela saja. Tetapi memberi atau pemberian itu mesti realistis. Apa maksudnya? Ada sebuah kisah saudara-saudara. Seorang ibu pergi mendatangi tetangganya di sebelah kanan rumah dan berkata, "Pak, bantulah saya, tolong pinjamkan saya uang 500.000. Saya ingin menolong tetangga di sebelah kiri rumah, anaknya merengek terus, tantrum. Menyusahkan ibunya minta dibelikan HP baru untuk kebutuhan sekolah." Kemudian si bapak ini menjawab, "Oh, saya pikir uang yang Anda mau pinjam itu untuk kebutuhan ibu sendiri. Ternyata untuk membantu tetangga toh. Ibu baik sekali. Tetapi Bu, bukankah ibu masih punya tunggakan cicilan ke saya yang 3 bulan belakangan ini belum ibu bayarkan?" Rupanya si bapak tetangga ini tidak rela meminjamkan uang kepada si ibu karena ia tahu bahwa ibu ini sebenarnya juga perlu uang untuk kebutuhannya sendiri. Meski ia tahu bahwa anak tetangga di sebelah rumah si ibu juga perlu ditolong. Namun si bapak ini hendak mengajarkan bahwa menolong sesama tidak hanya sekedar mau dan rela, tetapi harus realistis berdasarkan pada apa yang ada padanya sesuai dengan kemampuannya, bukan pada apa yang tidak ia miliki, seolah-olah memaksakan diri walaupun mungkin dengan motivasi yang baik. Seperti yang kita baca pada ayat ke-12 dari bacaan kita. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima kalau
pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan pada apa yang tidak ada padamu. Tuhan memerintahkan kita ketika kita memiliki 2 helai baju, maka kita diminta sebaiknya memberi baju yang tidak kita pakai untuk diberikan kepada yang memerlukan. Bukan baju yang melekat di badan supaya kita telanjang dan kedinginan. Bukan juga baju orang lain yang kita pinjam untuk diberikan atau kita minta untuk diberikan kepada seseorang. Rasul Paulus dalam bacaan kita hendak mengingatkan jemaat Tuhan agar memberi dengan rela hati dan realistis kepada para rasul untuk menolong jemaat lain dalam rangka pelayanan kasih. Artinya pemberian itu tanpa paksaan, tanpa membebani, tapi diberikan berdasarkan kemampuan sendiri. Berdasarkan pada apa yang jemaat miliki. Jika ini dilakukan saudara, maka akan menjadi sebuah aksi nyata yang berangkat dari hati yang penuh cinta kasih, rasa syukur dan sukacita demi kemuliaan Allah dan kebaikan bersama. Orang yang memberi dari apa yang ia miliki pasti tidak akan kekurangan, dan orang yang menerima juga pasti tidak akan kelebihan. Itu adalah janji Tuhan kepada kita. Setiap hal yang kita miliki adalah karunia Tuhan. Dan dari setiap berkat itu ada berkat bagi orang lain yang dititip dan disalurkan melalui kita. Oleh karena itu, jika kita mampu memberi, itu adalah sebuah karunia. Karena kita dipercaya untuk menyalurkan berkat Tuhan. Tidak semua orang punya kesempatan dan diberi kepercayaan serta kemampuan untuk bisa memberi. Saudara yang terkasih, jika pada hari ini hati Anda tergerak dan berencana untuk memberi bantuan kepada orang lain, maka rencana itu baik adanya. Lakukanlah dengan rela hati, sesuai dengan apa yang ada pada saudara. Sebagai murid Kristus, kita punya hati yang dilimpahi kasih karunia Allah dan juga punya hikmat dan akal budi. Maka ketika pemberian itu dilakukan, lakukanlah dengan rela hati dan akal budi, supaya pemberian itu menjadi berkat bagi yang memberi dan mendatangkan sukacita bagi diri kita juga. Teruslah berbuat baik kepada sesama, berbagilah dengan rela hati dan realistas. Amin.